Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Lina Aryani selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Pada kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai lingkungan sosial dan budaya pada manajemen pemasaran internasional. Berikut adalah anggota kami dari kelompok 2. Yang pertama, Fahmi Nur Hidayat dengan NIM Akhir 114, lalu Rengga Fernando saya sendiri dengan NIM Akhir 147, Ronald Edward Neparasi dengan NIM Akhir 176, dan Sevia Bima Hidayanti dengan NIM Akhir 180. Kali ini kami akan membahas tentang society culture and global consumer culture, kemudian ada high and low context cultures, kemudian ada Hofstede cultural typology, the self-reference criterion and perception, diffusion theory, the adoption process, characteristic of innovation, adapter kategori, dan juga kami akan membahas tentang study case. Lalu pembahasan pertama kita masuk ke Society, Culture, and Global Consumer Culture, di mana komponen-komponen yang rumit ini memainkan peran penting dalam membentuk lanskap pemasaran internasional. Lalu dengan mengakui nilai-nilai bersama, keinginan dan juga aspirasi yang melampaui batas geografis, perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang sesuai dengan beragam konsumen di seluruh dunia. Yang pertama yaitu attitudes, beliefs, and values. Dalam kerangka yang diajukan oleh Geert Hofstede, sikap, keyakinan, dan nilai-nilai menjadi elemen dasar untuk memahami dan menganalisis budaya. Sebagai contoh, perusahaan yang peduli dengan perubahan iklim global, maka tersebut dapat dijadikan sebagai strategi pemasaran. Yang kedua yaitu religion. Nilai-nilai keagamaan dapat mempengaruhi preferensi produk keputusan, pembelian, serta persepsi terhadap merek dan iklan. Sebagai contoh, mereka yang beragama Hindu tentu tidak akan memakan sapi dari produk makanan. Lalu yang ketiga, estetik. Estetika mencakup aspek-aspek visual dan sensoris dari produk, merek, atau pesan pemasaran yang mempengaruhi persepsi konsumen tentang keindahan, daya tarik, dan kualitas yang dapat dihubungkan dengan budaya lokal. Sebagai contoh, perusahaan yang ingin melakukan ekspansi di Indonesia, maka perusahaan tersebut bisa mengadopsi nilai estetika Nusantara dalam produk mereka seperti hiasan batik dalam produk, kemasan, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya, dietary preference. Preferensi pola makan atau dietary preference merujuk pada pilihan dan kecenderungan individu atau kelompok dalam memilih makanan dan minuman. Sebagai contoh, masyarakat di Indonesia selalu menyertakan nasi dalam setiap makan besar yang mereka konsumsi. Dalam hal ini, salah satu perusahaan yaitu McDonald's yang menyertakan penjualan nasi dalam produk mereka untuk menyesuaikan kebiasaan makan di Indonesia. Lalu selanjutnya, language and communication. Penggunaan bahasa yang sesuai dengan pasar target memungkinkan pesan-pesan pemasaran untuk lebih mudah dipahami oleh konsumen lokal dan membuat mereka merasa lebih terhubung dengan merek. Nah, jadi dampak marketing pada kultur itu yaitu sebagai berikut. Yaitu yang pertama, perubahan nilai dan gaya hidup, di mana perusahaan mempromosikan gaya hidup baru, pengaruh pola konsumsi, yang menyebarkan pola konsumsi baru ke masyarakat, dan yang terakhir yaitu globalisasi dan hegemoni. Oke, kita masuk ke high context culture and low context culture. Jadi di dalam komunikasi across atau gaya komunikasi antar budaya terdiri dari dua konteks, yakni high context culture dan low context culture. Nah, high context culture itu apa sih? Di high context culture adalah konteks yang berasal dari orang-orang yang mempunyai kode pesan yang sifatnya implisit atau yang bersifat simbolis. Dimana konteks ini membuat kecil kemungkinan seseorang berbagi informasi dan pengalaman. Contoh negara yang menerapkan ini adalah negara-negara Asia seperti Indonesia, Jepang, Thailand, Korea Selatan, dan negara Asia lainnya. Lalu yang kedua yaitu low context culture. Ini ditandai dengan pesan verbal dan eksplisit, dia bicara langsung, lugas, dan terus terang atau to the point. Negara-negara yang menerapkan low context culture adalah Amerika, lalu ada Spanyol, dan negara-negara Eropa lainnya. Lalu selanjutnya ada Hofstede cultural typology. Yang pertama itu ada jarak kekuasaan di mana ini mengantisipasi pembagian kekuasaan yang tidak merata. Lalu ada individualisme versus kolektivitisme di mana menghargai kemandirian dibandingkan dengan keharmonisan atau kerjasama kelompok. Lalu yang ketiga ada maskulinitas versus feminitas di mana lebih menghargai sifat maskulinitas tradisional dibandingkan feminitas. Selanjutnya ada penghindaran ketidakpastian di mana suatu budaya merasa terancam oleh ketidakpastian dan ambigu dan berusaha menghindarinya. Lalu orientasi jangka pendek versus jangka panjang di mana dimensi ini mengukur seberapa besar budaya menghargai kepuasan jangka panjang dibandingkan jangka pendek. Lalu kegemaran versus pengakangan di mana menghargai pemanjaan dibandingkan dengan pengakangan.
Oke, masuk ke the self-reference criterion dan perception. Jadi menurut Philip Kotler, kriteria referensi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian. Nah, kriteria dan persepsi referensi diri ini dapat mempengaruhi pemasaran internasional, yaitu dari segmentasi pasarnya, brand positioning, kemudian dari personalisasi produknya. Oke, selanjutnya adalah diffusion theory. Teori ini dibuat oleh sosiolog, yaitu yang bernama Viret Rogers, di mana teori ini mengenai tahapan mengimplementasikan sebuah gagasan baru ke masyarakat, yang dimulai dengan 3 tahap. Yang pertama, the adoption process, yang kedua, characteristic of innovation, dan yang terakhir, adopters categories. The adoption process atau proses adopsi produk adalah proses di mana konsumen atau pengguna bisnis menerima dan mulai menggunakan produk baru. Model adopsi pemasaran yang paling terkenal adalah model inovasi Rogers yang mencakup 5 tahap utama. Pertama yaitu knowledge, kedua persuasion, ketiga decision, keempat implementation, dan yang terakhir confirmation. Selanjutnya ada characteristic of innovation. Menurut F. Rogers, characteristic of innovation adalah konsep yang digunakan dalam teori difusi inovasi untuk menggambarkan atribut-atribut yang mempengaruhi adopsi inovasi oleh individu atau kelompok. Berikut adalah unsur-unsurnya. Yang pertama itu ada relative advantage, yang kedua itu ada compatibility, yang ketiga ada complexity, keempat ada divisibility, yang kelima ada communicability. Nah, kemudian ada adapter kategoris. Jadi, adapter kategori ini merujuk pada berbagai klasifikasi konsumen atau organisasi yang mengadopsi produk atau inovasi baru dalam pasar internasional. Nah, Everett Rogers itu punya beberapa kategori adapter utama, yaitu yang pertama ada inovator, kemudian yang kedua ada early adapter atau pengguna awal, terus yang ketiga ada early majority, yang keempat ada late majority, dan yang kelima ada laggards atau ketinggalan, merupakan kelompok yang tidak akan mengadopsi produk tertentu jika tidak memiliki kebutuhan yang mutlak. Oke, selanjutnya kita masuk pada pembahasan study case. Kita mengambil perusahaan Mixu Ice Cream & yang mana sebuah perusahaan yang menjual es krim dan minuman teh asal Zhengzhou, Henan, Tiongkok, dan didirikan pada bulan Juni 1997. Namun, Mixu Ice Cream & berhasil melakukan ekspansi karena harga produk-produknya yang terjangkau, terutama untuk para konsumen di Indonesia. Di Indonesia, melalui PT Ziseng Pacific Trading, Mixu didirikan dengan lokasi pertama di Mall Siam Plus Walk yang selanjutnya berkembang sampai saat ini. Harga produk-produknya berkisar antara Rp8.000 sampai Rp22.000. Konsumen bisa memperoleh es krim yang disebut boba sundae hanya Rp16.000. Bahan es krim dibuat dengan campuran bahan dari lemak susu, protein, dan bahan tambahan, memberikan varian rasa dan topping yang menarik. Oke, kita masuk ke titik permasalahan di mana permasalahan ini terjadi ketika Mixu mendadak viral pada sekitar tahun 2022. Salah satu alasan mengapa Mixu menjadi viral adalah karena kontroversi terkait status halal produknya. Pada saat itu, Mixu tidak memiliki sertifikasi halal yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan konsumen muslim yang memperhatikan aspek kehalalan dalam makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Berbeda dengan kondisi budaya dan agama di China, di Indonesia mayoritas masyarakatnya adalah muslim yang sangat memperhatikan kehalalan suatu produk. Dalam konteks ini, kekhawatiran konsumen terhadap kehalalan Mixu menjadi bahan diskusi di media sosial dan platform online lainnya. Permasalahan tersebut semakin membesar ketika warganet menyebar isu bahwa produk Mixu mengandung bahan-bahan yang haram. Selain itu, juga diperparah dengan adanya gerai Mixu di Jawa Tengah yang memasang logo halal saat proses sertifikasi masih berlangsung, di mana MUI telah memberikan sanksi administratif kepada yang bersangkutan. Lalu di sini ada penyelesaian permasalahan tersebut. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, pihak manajemen Mixu memberikan klarifikasi yang diposting di seluruh sosial media miliknya. Pihak Mixu juga menyebutkan bahwa proses sertifikasi dapat memakan waktu begitu lama dikarenakan hampir 90% bahan baku diimpor dari pusat yang berada di Cina. Selain itu mereka juga mengatakan bahwa kendala terbesar lainnya adalah adanya pandemi COVID-19 di mana hampir seluruh daratan Cina saat itu sedang mengalami lockdown. Namun mereka juga mengklaim bahwa tidak terdapat kandungan bahan-bahan haram pada produknya. Nah, ini merupakan statement resmi dari Mixu sendiri yang dikirim di media sosialnya. Oke, setelah melalui permasalahan yang panjang, akhirnya pada tahun 2023, tepatnya pada bulan Februari, Mixu berhasil memperoleh sertifikasi halal untuk produk-produknya. Dengan tersedianya sertifikasi halal, Mixu dapat memastikan bahwa produknya memenuhi standar kehalalan yang diharapkan oleh konsumen muslim. Langkah ini membantu merevitalisasi citra merek Mixu di mata konsumen muslim
dan memperkuat kepercayaan mereka terhadap produk tersebut. Dalam prosesnya, Mixu juga mengambil pelajaran berharga tentang pentingnya sensitivitas terhadap kebutuhan dan preferensi khusus konsumen, serta kebijakan yang transparan dan responsif terhadap masalah yang timbul. Dan yang terakhir, kesimpulan dari presentasi kami kali ini yaitu lingkungan sosial dan budaya memainkan peran penting dalam manajemen pemasaran internasional. Memahami interaksi antara masyarakat dan budaya konsumen global sangat penting untuk mengembangkan strategi pemasaran yang sukses di pasar global yang beragam. Penting untuk memanfaatkan nilai-nilai bersama dan aspirasi global, sambil menghormati dan merespon keberagaman budaya dan preferensi lokal. Karena pengakuan terhadap pentingnya budaya konsumen global dengan sensitivitas dan kecerdasan budaya adalah kunci untuk membangun hubungan yang bermakna dengan konsumen, yang dapat mendorong keterlibatan merek dan memupuk loyalitas jangka panjang. Baik, sekian presentasi kami dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.